saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda kasih Tuhan, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Berkati kami dengan kekuatan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati kami, agar dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu, serta mengamalkannya dalam perbuatan kami, terlebih dalam karya pelayanan kami sepanjang pekan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, rasa adalah persimpangan jalan, bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada lokasi geografis tertentu. Ini juga mengusung makna kiasan sebagai keharusan membuat pilihan. Hal ini tercantum dalam kitab suci dan juga dalam perayaan kudus yang dirayakan pada hari ini. Budaya-budaya dan tradisi-tradisi keagamaan yang luhur senantiasa juga berada dan terlaksana dalam situasi persimpangan jalan. Nuansa persimpangan jalan yang paling kentara digaungkan
dalam kisah Injil hari ini, yakni tentang si buta dari Yeriko yang disembuhkan Yesus. Si buta yang dari versi Injil Markus kita kenal sebagai Bartimeus. Ia duduk di pinggiran jalan. Meskipun secara geografis bukanlah persimpangan saat Yesus lewat di situ, si buta itu diundang memasuki persimpangan jalan. Ia perlu memilih antara memohon pertolongan Yesus tanpa ada yang menuntut untuk dia hadir di hadapan Yesus. Dia tidak berdiam diri dan menyerah di tengah hiruk pikuk sambutan gegap gempita yang diberikan khalayak menyambut Yesus. Belum lagi suara-suara yang mendesak untuk diam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kebutaannya, hampir pasti ia tidak dapat membuat pilihan tepat di hadapan persimpangan jalan secara geografis. Baginya lebih aman tetap duduk di tepi jalan sambil berharap pada curahan sedekah. Tetapi Bartimeus menolak untuk terpuruk dalam kebutaan. Seperti sebagian umat senantiasa juga menolak dibutahkan oleh tekanan-tekanan dan intimidasi penguasa, serta bujuk rayu jaminan kenyamanan dan keamanan sementara. Bartimeus menggeming dengan pilihannya untuk memohon pertolongan Yesus, anak Daud. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata di persimpangan jalan, si buta membuat pilihan tepat. Ia tidak membiarkan kebutaan fisik dan berbagai keterbatasan dan tekanan batin menggerogoti kehidupan rohaninya. Di persimpangan jalan hidupnya, si buta dengan tekad penuh menjawab pertanyaan Yesus dengan penuh iman. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Si buta yang disembuhkan bukan hanya meninggalkan tepi jalan, ia bahkan memilih bergabung berjalan bersama Yesus. Inilah pilihan iman yang cerdas di tengah-tengah berbagai tawaran, tekanan, dan ancaman yang membutakan kehidupan beriman. Semoga lewat sabda kasih Tuhan senantiasa meneguhkan semangat iman kita, agar kita senantiasa terbuka untuk melaksanakan karya kasih Allah dengan penuh iman dan keyakinan akan penyelenggaraannya dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkat santapan kasih-Mu lewat sabda, kami Kau kuatkan untuk meneladan kehidupan dari Santa Elizabeth yang kami rayakan hari ini. Ia telah mengabdi Engkau tanpa kenal lelah. Semoga kami pun berkembang dalam pelayanan dan kelak Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu. Anugerahkanlah kami mata hati yang penuh
untuk boleh mewartakan kasih-Mu dalam tugas karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.